Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 yang berkeanggotaan saya, Dwi Ahmad Besari, dan rekan saya Anissa Yaumil Maghfirah. Saya Aprilia Reliasari. Saya Asmi Hanifah. akan mempresentasikan proposal penelitian kuantitatif yang berjudul Pengaruh penggunaan daging sapi pada saat wabah PMK terhadap omset penjualan bakso di wilayah Kauman Ponorogo. Langsung saja menuju pembahasan. Bab pertama, pendahuluan. A. Latar belakang. Yang melatar belakangi kami memilih judul ini adalah pada saat wabah PMK dalam penjualan bakso yang mana menimbulkan keraguan dan ketakutan para konsumen untuk membeli bakso, sehingga berpengaruh pada penurunan omset bakso di wilayah Kauman Ponorogo. Maka dari itu, kami peneliti menyimpulkan sebuah judul untuk diteliti, yaitu Pengaruh penggunaan daging sapi pada saat wabah PMK terhadap omset penjualan bakso di wilayah Kauman Ponorogo. B. Identifikasi masalah. Ada 4 identifikasi masalah. Yang pertama yaitu menurunnya omset penjualan bakso dikarenakan adanya wabah PMK, penyakit mulut dan kaki. Yang kedua, banyaknya para peternak sapi dan penjual bakso daging sapi yang mengeluh karena merebaknya penularan wabah PMK. Yang ketiga, berkurangnya cita rasa dan ciri khas bakso karena menurunnya kualitas daging sapi. Yang keempat, banyaknya masyarakat yang ragu atau takut untuk membeli bakso daging sapi karena adanya wabah PMK, penyakit mulut dan kuku tersebut. C. Pembatasan masalah. Ada 2 pembatasan masalah. Yang pertama, tempat penelitian dilaksanakan di wilayah Kauman Ponorogo, Jawa Timur. Yang kedua, bahan penelitian hanya terfokus pada daging sapi terhadap penjualan bakso saja. D. Rumusan masalah. Ada 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh penggunaan daging sapi pada saat wabah PMK terhadap omset penjualan bakso di wilayah Kauman Ponorogo. Yang kedua, apakah dampak penggunaan daging sapi saat wabah PMK terhadap omset penjualan bakso di wilayah Kauman Ponorogo. E. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan daging sapi saat wabah PMK terhadap omset penjualan bakso di wilayah Kauman Ponorogo. Yang kedua, untuk mengetahui dampak penggunaan daging sapi pada saat wabah PMK terhadap omset penjualan bakso di wilayah Kauman Ponorogo. Bab 2. Kajian pustaka, kerangka berpikir, kajian penelitian relevan dan hipotesis. A. Kajian pustaka. Pengertian PMK. PMK merupakan penyakit hewan yang terjadi hampir pada seluruh negara di dunia. Penyakit ini sangat cepat menular dan menimbulkan kerugian besar bagi peternak. Yang kedua adalah pengertian omset. Definisi omset penjualan dalam KBBI Bahasa Indonesia adalah jumlah hasil penjualan dagangan, omset penjualan, total jumlah penjualan barang atau jasa dari laporan laba rugi perusahaan, laporan operasi selama periode penjualan tertentu. B. Kerangka berpikir. Berdasarkan tinjauan pustaka, disusun kerangka berpikir sebagai berikut. Yang pertama adalah mengenai pengaruh penggunaan daging sapi saat wabah PMK terhadap omset penjualan bakso di wilayah Kabupaten Ponorogo. Menyebabnya penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak terutama sapi, dampak terhadap pedagang sapi, penggilingan sapi, hingga penjualan bakso di wilayah Kauman Kabupaten Ponorogo. Penjualan bakso di wilayah Kauman Ponorogo mengeluh karena pelanggannya menurun sejak adanya penyakit mulut. Bahasan yang ketiga, C. Kajian penelitian relevan.
Penelitian ini sama sekali belum pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu, sehingga tidak ada kajian penelitian yang relevan untuk melengkapi penelitian ini. D. Hipotesis penelitian. Berdasarkan uraian tinjauan pustaka dalam kerangka tersebut, adapun rumusan hipotesis penelitian sebagai berikut. Tidak ada pengaruh wabah penyakit PMK terhadap omset penjualan bakso di wilayah Kabupaten Ponorogo. Yang kedua, terdapat pengaruh wabah penyakit mulut atau PMK terhadap omset penjualan bakso di wilayah Kauman Kabupaten Ponorogo. Memasuki bab 3 yaitu tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini untuk waktu dilaksanakan kurang lebih dari 1 bulan, yaitu mulai tanggal 20 November 2022 sampai dengan 21 Desember 2022. Waktu yang kurang lebih 1 bulan ini sudah dianggap cukup untuk mengumpulkan data dan penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Adapun tempat pelaksanaannya ini dilakukan di Kecamatan Kauman Ponorogo, dilakukan kepada penjual bakso di wilayah Kauman Ponorogo. Teruntuk rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data yang berupa angka dan program statistik. Selanjutnya adalah pembahasan populasi, sampel, dan sampling. Untuk populasi dari penelitian ini adalah seluruh pedagang bakso sapi di wilayah Kauman Ponorogo. Untuk sampel, karena jumlah subjeknya kurang dari 100, maka sampel yang diambil adalah keseluruhan jumlah populasi. Pada penelitian ini, jumlah sampel yang akan diambil adalah 10 responden, yaitu jumlah seluruh pedagang bakso sapi di wilayah Kauman Ponorogo. Untuk sampling, sampel yang akan diambil adalah sampling jenuh, di mana sampel adalah semua anggota populasi yang ada. Untuk selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 3 teknik, yaitu yang pertama pengamatan atau observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Yang pertama yaitu pengamatan atau observasi, yang mana peneliti mengamati konsumen yang ada di pedagang bakso di wilayah Kecamatan Kauman Ponorogo. Kemudian yang kedua yaitu wawancara, yang mana peneliti memberikan pertanyaan tanya jawab kepada pedagang bakso di wilayah Kauman Ponorogo. Kemudian yang ketiga yaitu dokumentasi, yang mana peneliti mencari data melalui catatan keuangan dari pedagang bakso di wilayah Kauman Ponorogo. Kemudian selain itu juga mengambil data dari foto dan juga video. Untuk selanjutnya yaitu analisis data. Yang pertama, untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan menggunakan analisis regresi sederhana. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui hubungan antara variabel terikat dan variabel bebasnya menggunakan analisis korelasi product moment. Kemudian yang ketiga, untuk menguji pengaruh PMK terhadap omset penjualan maka dilakukan dengan uji T. Baik, demikian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.